Pertemuan dua tim ini itu rivalitas bukan hanya di dalam lapangan, tapi di ruang ganti pun dibahas, di kampung pun dibahas, sampai ada insiden-insiden yang bisa terjadi di saat supporter itu bertemu di lapangan seperti itu. Karena bagi kami Porang itu adalah satu tim yang memotivasi kami di Toloa juga agar kami bisa lebih baik lagi dari tim-tim yang sudah besar di Kota Tidore Kepulauan seperti itu. Top di Eropa itu punya UCL-nya kayak begitu. Jadi kami anggap bahwa GOT ini adalah UCL-nya tim-tim sepak bola di Maluku Utara. Kayak gitu. Pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Novel Kasman di podcast Gurabati Open Tournament ke-26 tahun 2023. Oke, sudah hadir bersama saya di studio kali ini tim dari Selatan Kota Tidore Kepulauan, Porto FC. Jadi yang hadir malam ini anak-anak muda yang punya perhatian yang luar biasa terhadap kampungnya, khususnya untuk tim sepak bola kebanggaan masyarakat orang Toloa, yaitu Porto FC. Saya perkenalkan, yang pertama ada Ibnu Adnan Fabanyo, Ketua The Iron Mania. Yang kedua Bunyamin Fabanyo, Bendahara Porto FC. Jadi yang pertama ini saya sapa dengan Bung Ibnu, yang kedua ini Bung Yamin. Apa kabar nih? Baik. Kabar Sehat. Jadi terima kasih ini sudah datang. Mungkin ada sibuk kah, ada jumpa dengan siapa kah? Kasih luangkan waktu. Terima kasih ini sudah datang dan mau berbagi cerita dengan orang di podcast ini. Soal Porto FC ini menarik. Salah satu tim dengan nama besar di daerah selatan, Kecamatan Tidore Selatan di Kota Tidore Kepulauan. Saya boleh tahu Porto ini kepanjangannya apa? Iya, Bung Ibnu. terima kasih Bung Novel untuk terkait dengan kami dilibatkan di podcast ini. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf manajemen dalam hari ini manajer Porto FC sendiri, itu Bapak Muhammad Gorotomoli terkait dengan beliau sebenarnya mau hadir untuk undangan dari panitia GOT untuk hadir di podcast. Begitu juga dengan pelatih kepala dalam hal ini Coach BW berkeinginan besar untuk hadir di sini agar berbagi cerita terkait dengan tim Porto FC itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang Porto FC itu, Porto itu sebenarnya dia adalah sebuah wadah. Dia Persatuan Olahraga Toloa sebenarnya. Persatuan Olahraga Toloa. Ya, Persatuan Sepak Bola Olahraga Toloa. Dan kita merupakan satu wadah yang di bawahnya tuh ada beberapa cabang olahraga. Dan ini khusus untuk mewadahi sepak bola, Porto FC namanya. Kedepannya ide kita adalah ada Porto Volleyball Club, ada Porto Esport dan lain-lain. Jadi itu dia sebuah wadah yang membawahi beberapa cabang olahraga yang ada di Toloa. Oh, berarti tara monoton di sepak bola saja, cuma awalnya sepak bola dulu. Sepak bola. Kita mulai dari sepak bola. Nah, itu so mulai jalan dong. Selain sepak bola mungkin ada. Sudah mulai. Kemarin waktu di Desember itu ada turnamen e-sport yang kita Toloa tuan rumah untuk bikin pegelaran e-sport sih Maluku Utara. Nah, ini supaya jangan salah ini. E-sport ini apa nih? E-sport tuh olahraga game online. Game online. Ya. Jadi kita sementara Porto juga ada basisnya seperti itu. Oke. Jadi kalau sebelum Porto dapat Porto FC untuk sepak bola, mungkin sebelumnya ada nama lain sebelum akhirnya sampai ke Porto FC. Sama dengan tong di Gurabati itu sebelum dapat Persatuan Sepak Bola Gurabati atau yang orang kenal PSG itu dia nama berubah banyak sekali. Baru terakhir kemarin PSG. Mungkin Porto kayak sama dengan begitu. Ya betul. Kalau dibilang sejarah tim ya, kalau berbicara terkait sejarah tim Porto itu sendiri, pada tahun 1977 atau 1978 itu sudah ada tim terbentuk terlebih dahulu. Itu sudah mulai mengikuti turnamen-turnamen besar, event resmi lah. Dalam hal itu ada manajemen yang biasa orang sapa dengan almarhum Kai. Mereka di beberapa pengurus sport olahraga Toloa saat itu. Itu tim pertama yang keluar itu namanya Persit. Persatuan Sepak Bola Indonesia Toloa. Karena saat itu kan lagi panas-panasnya Persiter, Persit lah. Sudah muncul nama Persatuan Sepak Bola Olahraga Toloa. Setelah itu 2005 beralihlah dari Persit ke Porto FC. 2005.
Itu dari 2000 2005. 2005 langsung Porto FC Iya, itu beralih ke Porto. di sepak bola. Sepak bola. Waktu pertama kali masih ingat pertama kali menggunakan nama Porto FC itu di event apa itu? Iya, kalau dibilang pertama kali Porto FC itu muncul di event resmi GOT. Di Gurabati Muncul di Open GOT. Tournament. Tuh. Berarti sebelum itu tuh namanya belum ini, Persib. nanti pertama kali muncul Iya. Porto FC itu event yang diikuti adalah Gurabati Open Gurabati. Tournament. Luar biasa. Tolong berikan aplaus sekali lagi. Ini kalau boleh tahu nih Bung Ibnu dan Bung Yamin ini kawin belum? Belum. Belum ya? Kalau kami Saya belum, kalau belum. saya sudah. 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 Tapi umurnya sekarang berapa? Saya 35 tahun sekarang. 35 tahun. Iya. Oke. Berarti saya bilang ini anak-anak muda di Kota Torik Pelawan yang memang luar biasa punya perhatian terhadap tim sepak bola di ini. Kalau Ngoni sendiri untuk jabatan bendahara ini Saya. ribet lah. Kalau masalah doi ini Hmm. sensitif sekali. Hmm. Jadi mesti diatur secara baik Hmm. agar nanti rasa kecurigaan terhadap masyarakat, terhadap tim itu bisa dikatakan dorang berpikir baik tentang orang. Kalau untuk ini kan mau GOT nih Porto yang pasti ambil bagian lah. Yang pasti manajemen dapat doi kiri kanan lah kira-kira dari kebutuhan tim sendiri minta aneh tidak? Dari tim sendiri sampai saat ini belum, karena soal kesiapan tim belum mulai. Tunggu setelah ini Februari launching dulu baru manajemen dan pemain semua bergerak. Berarti soal kesiapan tim saya ke Bung Ibnu. Untuk kesiapan tim sejauh ini bagaimana? Ya, kalau untuk terkait kesiapan tim, mungkin Porto FC itu sudah dari bulan November tuh sudah mulai buat pertemuan terkait dengan rapat-rapat teknis terkait dengan beberapa event yang akan Porto ikuti. Dan sudah dapat bocoran kita awalnya bahwa Porto FC akan mendapat undangan dari panitia GOT. Nah, hal ini juga mungkin kami dari Porto sendiri menganggap bahwa panitia GOT tidak sembarangan memberikan undangan kepada tim-tim yang berpartisipasi di GOT. Pasti melihat sejarah timnya di kancah sepak bola khususnya di Kota Tidore Kepulauan, dan juga bagaimana antusiasme fansnya seperti itu. Karena kalau dibilang pendukung Porto FC berkaca dari turnamen sebelum GOT saja, itu saat kita masuk dan melangkah bahkan hampir ke semifinal itu tolwa kosong dan semua orang berbondong-bondong datang untuk dukung Porto FC di stadion. Itu. Dan pasti untuk kesiapan Porto untuk tampil di GOT tidak main-main dong. Iya. Terkait dengan itu saya ingin tanya pendapat dari orang Toloa dalam hal ini Porto FC ini terkait event Gurabati Open Tournament untuk Porto FC itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan pendapat ini untuk Bung Ibnu dan Bung Yamin. Yang pertama Bung Ibnu dulu. Baik, ini sangat luar biasa karena sebelum ini kami sudah pernah melihat beberapa podcast tim-tim yang hadir di podcast ini pernah katakan bahwa GOT itu satu event yang punya nama besar lah. Sampai ada bahasa muncul Liga Piala Dunia Tarkamnya Maluku Utara. Tapi kalau menurut kami ada bahasa lainnya. Misalnya kami contohkan di benua biru di sana di Eropa, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga top-top di Eropa itu punya UCL-nya kayak begitu. Jadi kami anggap bahwa GOT ini adalah UCL-nya tim-tim sepak bola di Maluku Utara. Karena ini punya nilai jual sendiri, karena terkait dengan bagaimana partisipasi pemain-pemain yang berlaga di Liga 1, Liga 2, Liga 3 ingin terlibat aktif dan bermain di lapangan Gurabati Open Tournament itu sangat luar biasa bagi kami. UEFA Champion League-nya Maluku Utara ya Gurabati Open Tournament. Apa dong? Kalau Bung Yamin sendiri, kalau bagi menurut saya GOT nih, itu seperti apa? Kalau bagi saya GOT ini suatu event yang luar biasa yang sangat banyak antusias dari masyarakat, terutama masyarakat di Kota Tidore Kepulauan khususnya dan Maluku Utara umumnya, karena GOT ini event yang sangat ditunggu-tunggu dari tahun ke tahun. Dengan banyaknya supporter yang ada di Kota Tidore yang begitu antusias menunggu hadirnya kembali GOT di tahun ini.
Jadi GOT semoga bisa menjadi lebih baik tahun ini. Aplaus dong. Jadi sebelum tong lanjut ini di tong pemuka ini ada minuman ini, kopi dari Samantha.id. Mungkin coba dicoba. Ini selain Samantha.id ini juga ada dari Jasuke. Jadi nanti penonton cinta sepak bola dimanapun berada, kalau mau dapat kopi dengan Jasuke ini, nanti ngoni hubungi link yang nanti muncul di sini. Jadi bisa minum. Minuman tersebar memang. Kalau untuk Samantha.id ini selain kopi ada juga minuman-minuman lain yang nanti dorang sediakan. Kalau penasaran datang saja langsung di Tanah Abang Cafe, ada di sana. Ada yang ini, yang makan. Ada pisang dan donat. Nah, ini dia nama, ini tahu donat dan pisang dia nama. Kalau donat ini apa? Donat. Donat dia nama donat mertua. Wah, luar biasa. donat mertua. Kalau orang tua bilang donat mama mantu. Ini Bai Ucintora dia nama. Nanti ngoni hubungi saya kalau mau pesan Jasuke dan ini hubungi saja nanti di FB-nya Bung Ucintora. Nanti ada di sini di bawah sini. Oke. Nah, dicoba dulu kopi. Oke. Kalau mau broko enggak apa-apa, lebih santai. Iya, mumpung ini gedungan terbaru semua. Jadi terkait dengan Gurabati Open Tournament ini tadi juga sudah disinggung soal Piala Dunianya Tarkam, UEFA Champions League-nya Maluku Utara. Jadi penyebutan kayak begitu itu sebenarnya kasih beban juga buat orang di panitia. Makanya tong dari panitia setelah vakum 4 sampai 5 tahun ini tong mau membenahi di hampir semua hal. Mau masuk dalam, mau lihat tribun so bagus, dan ini so bagus. Jadi tim-tim yang torang undang juga tidak sembarang. Karena semua fasilitas torang so bikin lebih baik, pelayanan juga tong bikin lebih baik, maka tim-tim yang tong undang itu adalah tim-tim yang tong anggap punya nama dan layak untuk diundang dan berpartisipasi di Gurabati Open Tournament. Jadi untuk Porto sendiri nih, supporternya itu kan namanya Iron Mania ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Iron Mania ini. Kalau di film Marvel itu kan tong kenal Iron Man. Mungkin terinspirasi dari sana atau bukan, coba cerita sedikit. Iya, kebetulan saya di sini juga sebagai ketua Iron Mania, fans klubnya Porto FC. Mungkin terkait dengan sejarah terbentuknya di Iron Mania ini, kalau bicara terkait pendukung sepak bola di Telua sendiri itu sudah jauh-jauh hari sudah ada, tapi belum terstruktur lah, belum terbentuk satu wadah yang bisa mengatur tentang kreatifnya supporter, terus bagaimana cara kita memberikan support kepada tim. Dan alhamdulillah di 2022 itu semua terbentuk pasca sebelum turnamen GOT yang insya Allah berlangsung nanti. Nah, Iron Mania itu sendiri diambil dari satu tokoh Marvel tadi, Iron Man. Iron Man ini kalau ke bahasa Indonesianya adalah manusia besi. Kembali juga ke sejarah Toloa, bahwa Toloa itu dikenal dengan Toloa Tutu Besi, seperti itu, Toloa Tutu Besi. Jadi ada kaitannya dengan Toloa Tutu Besi. Toloa Tutu Besi. Orang se-Maluku Utara, seantero Maluku Utara tahu bahwa di Toloa itu pusat pandai besi ada di Kelurahan Toloa. Nah, hal itu kita angkat ke tim sepak bola, bahwa kaitannya dengan besi berarti dia kuat. Besi itu ditempa jadi parang, dia siap berperang. Besi itu ditempa menjadi armor atau baju zirah untuk, nah itu dikaitkan dengan tim Porto FC. Jadi kalau dibilang kita supporter Iron Mania agak sedikit keras, ya wajar lah, karena kita memang dasarnya adalah filosofinya besi, lebih ke besi. Untuk itu dengan adanya The Iron Mania ini, harapan kami hal-hal, karena pasti semua orang tahu di Maluku Utara, bahkan di Kota Tidore Kepulauan, apalagi orang Gurabati tahu tentang bagaimana sejarahnya Porto mengikuti event ini. Ada cerita-cerita kelam lah sebelum nanti ajang ini berlangsung, dan harapan kami itu dapat diantisipasi lebih awal terkait dengan bagaimana supporter itu lebih diatur lagi, supporter itu lebih dijaga lagi sikapnya dan lain-lain. Kalau bicara supporter agak keras, mungkin supporter Toloa masuk salah satu kategori supporter yang lumayan keras lah di GOT ya, kayak gitu. Jadi itu mungkin tadi sudah disinggung, jadi soal sejarah
supporter ini Porto di GOT itu orang tahu sendirilah bahwa ada dalam tanda kutip luka. Iya. Nah, pernah luka. Jadi Porto FC itu pernah disanksi kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. 3 kali Iya, 3 penyelenggaraan GOT itu tidak diundang. Jadi kalau menurut saya ya, supporter punya masalah, misalnya dukung tim di lapangan, ini kan di luar keinginannya tim. Iya. Jadi kebanyakan di Tidore itu bukan cuma di GOT, di event di mana saja, supporter itu kebanyakan merugikan tim dalam hal tadi. Betul. Artinya seperti yang Ngoni sampaikan bahwa GOT ini beda dengan event-event yang lain. UCL-nya, Maluku Utara dan Piala Dunianya ini. Artinya dengan tanda kutip yang saya sampaikan pernah buat luka, artinya sudah memberikan pelajaran dong buat Toloa. Pasti. Nah, karena telah diundang sampai 3 tahun itu. Iya. Kira-kira dari pelajaran itu, ini karena kebetulan ketua di Iron Mania, apa yang bisa jamin di Iron Mania akan lebih tertib di tahun ini? Kalau bicara jaminan supporter untuk mendukung tim Porto FC berlaga di GOT nanti, ada beberapa trik yang kami buat dalam hal ini. Kalau kita berbicara tentang anarkisnya supporter, berarti ada kaitannya juga dengan semua orang tahu bahwa minuman keras berperan aktif di situ. Itu menjadi rahasia umum bahwa supporter itu anarkis atau tidak, berarti ada hal non teknis di luar itu. Ada miras, terus faktor-faktor lain yang mengakibatkan sehingga tim mempengaruhi tim di lapangan itu non teknis seperti itu. Itu sudah diantisipasi oleh Iron Mania dengan adanya divisi kreatif. Terus ada divisi kita Iron Mania sendiri ada beberapa julukan dengan tim yang Porto FC ada Laskar dua-duanya, ada Bidadari Tribunnya. Nah dari segi ini kita dapat merangkul semua orang yang ada di Toloa. Bahkan kita punya Iron Mania ini disupport langsung. Ada keluarga besar yang ada di Kota Baru misalnya, keluarga besar yang ada di Sofifi, bahkan keluarga besar Toloa yang ada di Jayapura maupun di luar Maluku Utara itu sangat support kepada kita untuk sudah cukup lah, tidak ada lagi sepak bola yang serakal dulu seperti itu bahasanya. Jadi kita insya Allah di GOT kali ini Porto akan keluar dengan wajah baru di beberapa turnamen kali ini. Itu. Jadi pesannya itu untuk supporter di Tidore ini atau di Maluku Utara, stop saling tipis angka pelang dan stop narkoba. Iya. Jadi karena memang Porto itu selain sisi supporter, yang pasti tampil di GOT tahun ini targetnya pasti juara lah. Pasti juara. Untuk target juara itu kan selain butuh kesiapan tim juga butuh kesiapan anggaran. Nah, saya mau tanya di bendahara ini, kira-kira untuk support Porto dengan target juara itu kira-kira so mantap belum DP sponsor masuk ini. Jadi dari segi pendanaan Porto untuk tampil di GOT ini, yang pertama yang paling berperan penting adalah manajer Muhammad Gurtomoli atau bisa disapa Bos Hamalingi. Luar biasa. Kasih aplaus untuk Kohama. Karena beliau juga yang mengurus segala pendaftaran dan kebutuhan pelatih untuk pakai pemain. Dan yang kedua dari keluarga Toloa yang berada di Sofifi, mereka juga sangat antusias membantu keuangan Porto untuk tampil di GOT ini. Dan yang ketiga keluarga Toloa yang ada di Ternate, terutama di Kota Baru. Dengan mereka berharap dengan harapan Porto bisa juara lah di GOT kali ini. Amin. Jadi luar biasa Kohama. Kohama ini saya cukup kenal lah beliau. Dia punya kecintaan terhadap dunia olahraga, apalagi untuk mendukung kreativitas anak-anak muda itu all out lah bisa dibilang seperti itu. Luar biasa. Jadi sekali lagi saya aplaus buat respect lah sama Kohama. Terkait dengan jadi dari sisi anggaran ini so siap ini. Untuk tim untuk target juara bukan main-main dong. Apalagi orang tahu lah level GOT itu beda. Banyak sekali tim-tim yang mungkin di podcast sebelumnya ini sudah dengar orang sebut ada dari Belajarnya FC misalnya ada satu nama Ilhamuddin Armain, dari Pora Mereku sebut Julham Jamrun. Makanya tidak main-main. Mungkin Porto di GOT kali ini mungkin ada nama besar yang mungkin diajak bergabung atau apa? Bisa kasih bocoran ke orang lah. Iya, kalau di Porto FC sendiri target kita ada pemain bintang yang sudah pasti bergabung di
Porto FC ada pemain seperti yang terlibat di Liga 3. Liga 3. Target kami adalah ada ex timnas atau yang bahkan sekarang masih main di timnas. Untuk sementara itu coach BW sendiri, coach Bambang sedang bangun komunikasi yang intens dengan agen-agen yang menangani pemain-pemain. Jadi untuk kesempatan kali ini untuk bocoran nama mungkin kami mau sampaikan. Karena ada beberapa nama, bukan cuma satu. Target kami adalah lebih dari satu agar target juara itu bisa tercapai. Kalau bilang target Porto itu harus juara, berarti harus didukung dengan amunisi juga yang memadai kuat, ya. Sehingga pada kesempatan ini mungkin ada pemain-pemain bintang yang pasti akan terlibat main di Porto FC seperti itu. Makanya dong bilang mau target juara tapi cara didukung gitu kan istilahnya kayak nafsu kuda tenaga ayam gitu. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain yang kemudian dijajaki ini bisa ini. Jadi pasti dalam tahap penjajakan sekarang ya. Jadi ini juga warning buat tim-tim yang lain ini. Jadi nanti skuad Porto itu akan dihuni oleh pemain-pemain dengan level Liga 3 sampai dengan Liga 1. Hati-hati, ini warning buat tim-tim yang ada di Kota Kepulauan. Kasih aplaus dulu. Selain didukung oleh pemain dengan level 3, Liga 3, Liga 2, Liga 1 bahkan, untuk pemain lokal sendiri kira-kira bagaimana? Iya, kalau kekuatan tim pastinya kita akan mengangkat pemain lokal. Dalam hari ini perkembangan sepak bola di Toloa itu sendiri karena target kami adalah bagaimana memancing semangat jiwa muda pemuda di Toloa, khususnya kaum muda dari usia 11 tahun sampai 15 tahun dengan hadirnya SSB Porto juga di Toloa yang sekarang sedang berusaha untuk bangkit. Nah, kita berkaca di tim-tim besar yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Ada beberapa tim yang mulai memanage itu dari usia dini. Seperti itu ada SSB-nya dan Porto punya itu. Porto punya rencana bahwa mengembangkan sepak bola dari usia dini sampai sekarang insya Allah di GOT nanti ada pemain lokal yang kami libatkan dalam tim untuk berlaga nanti di GOT. Ya. Luar biasa. Jadi ini saya mau sampaikan sedikit untuk Bung Ibnu dan Bung Yamin. Kalau bisa itu untuk tim-timnya juga himbauan juga buat tim-tim di Kota Tidore Kepulauan. Ya. Jadi libatkan pemain-pemain lokal yang ada di Kota Tidore Kepulauan, khususnya di kampung-kampung itu, libatkan orang untuk masuk ke dalam tim. Ya. Karena tahu sendirilah GOT itu yang hadir dan ikut berpartisipasi itu pemain-pemain yang levelnya itu level A sampai di level timnas, sehingga kehadiran dorang itu juga bisa memberikan pelajaran bagaimana cara bermain bola yang baik, cara bermain bola dengan visi yang baik. Nah, itu menjadi pelajaran. Jadi percuma saja GOT itu ini dibuat terus hadir pemain-pemain kayak gitu, tapi Tom bisa dapat pelajaran dari situ. Ini juga bagian daripada regenerasi ini. Jadi bisa mungkin dari event GOT ini ya dari Toloa mungkin bisa menghasilkan pemain-pemain lokal yang jadi tumpuan Persikota Tidore Kepulauan ke depan. Mungkin kira-kira seperti itulah. Betul sekali. Yang berikut lagi saya nih bertanya, Toloa ini apa sporternya Iron Mania? Jersinya warna orange. Ini saya penasaran. Kalau kemarin ada tim dari Loleo, Belajangi juga orange, ibaratkan matahari. Mungkin orange-nya Toloa ini mungkin bisa digambarkan, mungkin Bung Yamin ya, atau Bung Ibnu yang bisa jawab. Bung Yamin. Bung Yamin. Okay. Kalau warna orange nih karena waktu zaman almarhum Om Kai itu Porto keluar main di Loleo Groping pakai jersey warna orange itu juara. Dan kami percaya bahwa dengan warna orange itu bisa mampu membawa keberuntungan nanti di tim. Dan dengan jersey baru kami sudah rilis dan juga kan warna orange juga jersey home dan away-nya warna putih. Away-nya putih. Berarti itu jadi dari faktor keberuntungan. Jadi punya orange itu punya sejarah lah bagaimana. Pernah juara. Sambil minum. Dia makan ini donat sultung nih. Ini donat apa tadi? Donat mertua Bayu Ucintora. Jadi untuk Bung Ucintora saya ucapkan terima kasih, ini sudah sponsor dengan jasukenya dan donat mertua. Jangan lupa untuk pecinta sepak bola di mana jasuke dan donat mertua.
Dan jangan lupa kopibysamantha.id. Oke. Ini luar biasa ini. Foto Porto FC. Tadi sempat disinggung soal pelatih tadi. Pelatih Bambang. Ini putra asli orang Toloa sudah atau? Kalau coach Bambang sendiri itu berasal dari Gambesi. Gambesi. Iya. Terus dia kawin dengan orang Toloa, istrinya orang Toloa, dan mengabdi di Toloa sampai saat ini. Terus beliau juga sempat mendirikan SB Porto. Dia sebelumnya kan SB sudah ada, cuman vakum juga. Ya, dan beliau kembali membangkitkan semangat generasi usia di bawah 17 tahun. Ini kalau Bambang ya? Bambang. Coach BW lah. BW. Sama Coach BW. Iya. Seberapa kali dia pegang di Toloa? FC Porto. Coach BW pertama kali itu di 2018 di GOT. Yang Toloa Porto di GOT waktu itu. Yang pasti soal lisensi dong. Ya, sudah lisensi. Dia lisensi apa? C. Lisensi C. Oke. Jadi juga informasi untuk tim-tim di luar sana bahwa di GOT tahun 2026 ini 2023 GOT yang ke-26 itu diharapkan dan memang diharuskan tim-tim yang berpartisipasi itu pelatihnya minimal lisensi C. C nasional gitu. Jadi kalau coach BW ini tadi juga sempat disinggung soal pembinaan SSB tadi. Pembinaan SSB. Mungkin bisa diceritakan sedikit soal pembinaan SSB di Toloa? Iya. Terkait dengan pembinaan generasi muda untuk minat sepak bola di Toloa itu sudah dari jauh hari sudah ada SSB, mulai bergabungnya coach Bambang ke Toloa, terus beberapa pemain-pemain senior yang ingin mengembangkan lagi sepak bola di Toloa itu dengan satu ide ingin kembangkan sepak bola dari usia dini. Karena kalau kita berbicara untuk kesiapan tim dengan usia yang di atas 30-an, 20-an berarti sudah terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat untuk generasi muda yang usia 15, 16 tahun, dan itu kita bahkan kemarin terlibat di salah satu event yang di Ternate. SSB Porto juga ambil peran di situ. Kita keluar atas nama SSB Porto juga. SSB Porto. Iya, SSB Porto. Paling yang pasti untuk pembiayaan tim dengan apa itu selain sponsor tadi mungkin ada hal-hal lain yang di Porto FC ini misalnya penjualan merchandise atau apa jersey itu ada tidak? Mungkin di kesempatan ini juga bisa disampaikan tuh. Oh ini saya lihat jersey di belakang itu juga menarik gitu. Itu kalau dijual lepas mungkin ada yang minat tuh. Mungkin ada kalau ada. Kalau di event-event sebelumnya mungkin kita tidak terlalu berbicara tentang apa tuh produk Porto seperti itu. Tapi untuk kesiapan kami di GOT ada merchandise-nya Porto FC dan akan dirilis bersamaan dengan persiapan launching di bulan Februari nanti di minggu kedua atau minggu ketiga akan ada launching tim, pelantikan pengurus juga dan launching jersey logo Iron Man dan juga logo Porto yang baru. Dan kita siap namanya di Iron Store. Di dalam itu ada jersey sporternya, kaos oblong yang mungkin sementara Bung Anyamin sementara pakai juga. Ini menarik ini. Karena identik dengan Iron Man bahasanya. Dan kita bukan hanya kaos tim atau kaos sponsor saja. Mulai dari sal, pokoknya merchandise lah. Itu kita karena berbicara sepak bola sekarang berarti berbicara bisnis. Seperti itu. Jadi bagaimanapun berbicara bola berarti pendapatan buat tim itu harus diutamakan seperti itu. Tapi bisnis di sini bukan untuk keuntungan pribadi atau untuk tim, atau untuk kepentingan tim. Ya, tadi kan saya sempat bilang ini anak-anak muda yang kemudian punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki kampung dan nanti lihat. Saya mau tanya, ini sebelum ke situ, ini jadi pengurus Iron Mania ini dari kapan nih? Dari Iron Mania, cerita Iron Mania agak lucu nih, Bang. Iron Mania ini dia terbentuk akibat insiden agak kurang baik lah. Porto saat berlaga. Maaf saya sebut nama event terapa? Event di Tuven kemarin. Pasca pertemuan kita dengan ada satu tim juga yang berlaga di Tuven. Itu ada banyak tim yang menjas bahwa Porto itu terlalu anarkis seperti itu. Dari situlah muncul ide dari kami anak-anak muda mulai dari
RT 1 sampai RT 8 yang ada di Toloa itu berinisiatif untuk membentuk satu wadah yang bisa mengatur bagaimana supporter mulai dari keluar dari kampung masuk di stadion dan kembali lagi ke kampung. Itu kami memanage bisa mungkin hal-hal yang seperti itu tidak terulang lagi di event-event selanjutnya seperti itu. Kasih hapus dulu. Jadi ini menarik. Jadi ini juga merupakan tantangan buat Bung Ketua sendiri. Bung Ketua sendiri dong. GOT sebagai Ketua Iron Mania, bisa dibilang Ketua Iron Mania pertama lah ya. Karena sebelumnya kan masih pisah-pisah lah, masih ini mau muncul-muncul inilah. Berarti ini menjadi tantangan tersendiri lah buat Bung Ibnu ya. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Di Iron Mania ini di 2018 itu belum ada nama supporternya. Itu Ketua Umum Hikmat namanya. Kita Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Toloa atau Hikmat itu kan ketua umum kita sekarang Bung Nero atau Saudara Munir Cebesi. Tadi pun beliau ingin sekali untuk hadir di podcast ini, cuman ada agenda lain di luar ini sehingga beliau menitipkan ke saya bahwa kita akan berkaca dari pengalaman keterlibatan supporter mendukung Porto di turnamen-turnamen resmi seperti ini. Ada beberapa hal yang menjadi pelajaran yang perlu dievaluasi agar supporter yang mendukung tim di lapangan itu tidak memberikan satu hal yang buruk lah kepada tim. Kalau kita mensupport tim berarti kita orang ke-12 dari 11 pemain yang berlaga di lapangan. Berarti kita memberikan energi tersendiri buat para pemain. Kalau kita di luar kacau berarti pemain pun kacau seperti itu. Iya. Seperti itu. Sama dengan tadi yang filosofi Iron Mania. Kehadiran penonton itu diharapkan bisa menjadi baju jirahnya. Iya, betul. Meningkatkan semangat. Betul. Kepala sakit terurus supporter. Kalau bilang kepala sakit ya, jujur sangat sakit. Apalagi yang tadi saya katakan bahwa hal-hal non teknis seperti orang Tidore katakan miras sudah masuk ke dalam, maka itu menjadi salah satu penekanan juga dari Bos Hael selaku manajer bahwa bila perlu itu ditiadakan dulu. Di lapangan kita fokus untuk mendukung supporter. Mendukung Porto FC untuk berlaga. Karena atur orang banyak tuh butuh ide, butuh tenaga, butuh pikir. Pokoknya banyak pengorbanan terkait dengan atur supporter di lapangan. Ada yang dengar, ada yang mau dengar, ada yang bikin kacau lagi. Pasti ada itu banyak. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bawa supporter. Dan itu butuh dukungan sebenarnya. Saya juga butuh dukungan. Tentunya itu pelajaran buat orang semua lah. Karena ya fenomena supporter ini untuk Maluku Utara saya lihat lah, itu masih bisa dibilang baru lah. Kalau kayak ton dengar di level nasional ada Vikingnya, ada boneknya. Di Tidore ini yang mungkin itu fakta. Orang lihat ke Mareku, orang lihat ke inilah. Yang lain itu kan dia masih baru lah. Jadi apa yang kemudian Bung Ibnu sampaikan ini jadi pelajaran buat orang dan sama-sama orang belajar. Dan orang berharap GOT menjadi titik balik daripada kedewasaan orang melihat sepak bola yang lebih baik. Saya kira itu yang lebih penting. Sambil minum. Nah, berikut ini soal pertanyaan yang saya paling suka. Saya suka sekali tanya ke tim-tim yang saya undang. Tentunya bermain bola itu untuk tim itu pasti punya rival dong. Nah, betul. Dan untuk Toloa ini saya pernah dengar ini derby Selatan Utara. Mungkin bisa disampaikan sih derby Selatan Utara itu kayak gimana sih? Ini saya penasaran, saya pernah dengar itu. Ini luar biasa nih. Ini sudah ada bocoran di panitia GOT terkait dengan isu derby-nya kami bangun. Setelah ini bukan keputusan sendiri, ada komunikasi antara manajemen bahwa sebenarnya siapa sih tim rivalnya Porto FC seperti itu. Dan ada beberapa nama tim yang muncul di permukaan, ada juga tim-tim lain. Tapi fixnya seperti kemarin ada muncul di podcast pertama yang hadir di sini bahwa kata ketua Poram singgung bahwa dia adalah darah Sosio dan Mareku. Saya di kesempatan kali ini saya bisa katakan bahwa saya kelahiran Mareku dan Toloa. Jadi bisa saya katakan rival Toloa adalah Poram. Ya, ketua Poram kemarin kan juga sempat singgung nama Toloa dengan Ome kalau tak salah gitu. Dan ini punya cerita sebenarnya kalau bicara masalah rival. Kalau rival itu bukan sesuatu tim yang
hanya menjadi lawan, tetapi punya nilai jual tersendiri. Hal ini tentunya sudah menjadi sesuatu pemikiran yang matang dari manajemen Porto bahwa rival kita adalah Poram, dan itu bisa kita katakan bahwa pertemuan dua tim ini itu rivalitas bukan hanya di dalam lapangan, tapi di ruang ganti pun dibahas, di kampung pun dibahas, sampai ada insiden-insiden yang bisa terjadi di saat supporter itu bertemu di lapangan seperti itu. Karena bagi kami Poram itu adalah salah satu tim yang memotivasi kami di Toloa juga agar kami bisa lebih baik lagi dari tim-tim yang sudah besar di Kota Tidore Kepulauan seperti itu. Kalau Bung Yamin sependapat itu rivalnya adalah apa? Kalau saya juga sependapat Poram rival dari Porto. Itu bisa dikatakan kalau Porto The Jack, Poram Viking. Iya. Luar biasa. Ya mungkin selain Poram lah. Mungkin tim-tim selain Poram mungkin itu kan Selatan Utara, tim-tim di daerah Kecamatan Tidore atau apa, atau tim dari Ternate atau apa yang mungkin bisa dianggap mampu kasih apa? Hentikan Porto di GOT itu mungkin ada tidak? Ya kalau secara keseluruhan semua tim yang terlibat di GOT berarti bukan tim yang sembarangan. Berarti semua tim adalah rival deh. Karena tujuan kami di setiap pertandingan itulah harus menang. Karena target kami juara. Seperti itu. Amin. Kalau dibilang ada nama lain selain Poram misalnya, yang sekarang kami anggap sebagai salah satu rival tim untuk Porto FC, kayaknya Susio pun masuk karena kami pernah bertemu di GOT juga. Terus tim-tim lain yang pernah kita ketemu di GOT seperti Ome Putra dan lain-lain itu termasuk salah satu rival juga yang pernah disinggung di manajemen. Tapi utama kami adalah seperti itu. Dan tadi Bung Yamin katakan bahwa di Jack sama Bobotonya, karena menurut saya ada reinkarnasi dari tim-tim besar di ibu kota ke Tidore dengan ciri khasnya kami yang sangat melekat dengan tim-tim besar yang ada di ibu kota saja. Misalnya biru itu ada di Poram dan orange itu ada di Toloa. Berarti di sana tuh Persib Bandung, di sini Persija. Dan dua tim ini pun bertabrakan di turnamen-turnamen besar seperti itu. Jadi main bola itu kan mesti butuh rival supaya betul. lebih memotivasi pemain dari sana. Yang kalau baku dapet tim biasa mungkin dong kasih keluar tenaga itu 100%, pasti 100%. Tapi kalau ketemu ini rival itu 100% lebih itu bisa lebih ini supaya lebih membanggakan. Apalagi kalau mau ini cerita-cerita jago tompet anak-anak ke skala itu baku gara warung-warung mama-mama itu bagus begitu. Apa sebut sekali? Saya kira ini menarik, ini banyak hal yang kemudian ini bisa orang ambil pelajaran dari anak-anak muda yang saya anggap luar biasa, respect betul nih. Yang berikut ini saya mau tanya, Bung Ibnu dan Bung Yamin itu ikuti sepak bola Kota Tidore Kepulauan kata zaman kenal GOT dari umur berapa? Dari umur 2017. Kalau usia dari 2017 so ini. Kalau saya GOT itu mulai dari 2008 berarti saya tahu. Tapi belum terjun langsung untuk urus sepak bola belum. Berarti nama-nama yang kemudian apa yang lewat event GOT ini kenal lah apa tuh, pernah dengar nama-nama yang muncul ini di GOT yang belum pernah orbit keluar gara-gara GOT. Sempat ini tidak dengar tidak ada nama-nama. Ada nama-nama. Kalau mungkin nama-nama top di Tidore saya tapi dari Toloa sendiri ada pemain Toloa yang kemarin sempat dilirik oleh Persite seperti itu. Cuman yang bersangkutan tidak lagi di Toloa seperti itu. Dan ada pemain-pemain di luar Porto pasti banyak. Cuman kalau disebut namanya satu persatu ya pemain-pemain itu pernah hadir kemarin di podcast ini juga. Seperti itu. Jadi GOT sangat luar biasa bisa mengorbit pemain dipromosikan ke tim-tim besar. Jadi saya ini saya mau tanya karena Tong mau menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Mungkin harapan untuk pemain-pemain muda Toloa sendiri untuk tampil di GOT itu seperti apa? Ya, kalau menurut kami manajemen Porto FC sendiri harapan kedepannya tuh saya mohon maaf saya sedikit berbicara masalah klub besar yang ada di Eropa. Saya berkaca ke apa yang dibuat oleh Florentino Perez, presiden Real Madrid. Beliau itu dengan hal gilanya, beliau ingin bentuk
satu turnamen dengan cara bagaimana beliau meminta dukungan dari Presiden Barcelona, Presiden tim-tim besar seperti Bayern Munchen dan lain-lain untuk bagaimana membentuk satu event yang bisa mewadahi untuk memasukkan tambahan buat pemain, buat tim, buat perputaran ekonomi lah di sekitar arena sepak bola. Nah, hal itu saya berharap bahwa dari GOT ini kita bisa membentuk sebuah wadah. Artinya ini ada PSG, ada Porto dan tim-tim besar lainnya di Kota Tidore. Mungkin kita butuh satu wadah untuk bisa nongkrong, kopi bareng. Kita berbicara tentang bagaimana membentuk sebuah kompetisi. Karena berbicara sepak bola berarti bukan pendapatan tim, tapi lebih luas dari itu. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, perputaran ekonomi dan lain-lain. Dan Florentino Perez pernah buat itu ulang-ulang di event-event yang besar. Bahkan pernah ada isu untuk membuat event tandingan UCL-nya seperti apa. Dan saya rasa momen GOT adalah momen pas untuk berbicara bagaimana perkembangan sepak bola di Kota Tidore ke depannya. Itu luar biasa. Oke, luar biasa. Ini luar biasa, saya suka ini. Kalau Bung Yamin sendiri harapan untuk pemain-pemain khusus pemain-pemain lokal lah untuk event GOT sendiri seperti apa? Ya, harapan saya ini dengan pemain lokal bisa mampu tampil di ajang-ajang yang misalkan pemain lokal dari Tidore tampil di liga-liga 1 untuk bisa membawa nama Tidore, terutama Tidore dan Maluku Utara lebih umumnya. Ini yang terakhir ini yang pasti orang seperti yang Bung Ibnu sampaikan bahwa GOT menjadi momentum lah untuk klub-klub tadi, tim-tim yang ada di Kota Tidore Kepulauan itu bisa duduk sama-sama untuk bagaimana berbicara soal sepak bola Kota Tidore Kepulauan. Yang pasti itu tujuannya untuk sepak bola Tidore lah. Dan tahu wadah yang menampung itu adalah Persikota. Mungkin ada pendapat sedikit soal Persikota Tidore Kepulauan. Iya, terkait dengan sepak bola di Tidore pada umumnya. Nah, sebelum lanjut itu karena Persikota ini ke depan itu akan menghadapi yang namanya Liga 3. Ini event resmi setelah sekian lama vakum juga Persikota kan. Kemudian muncul lagi kemarin kan coba di Porprov tapi itu bukan event resmi. Bisa dibilang bukan event resminya Liga Indonesia. Jadi untuk harapannya untuk Persikota sendiri untuk Liga 3 ini. Harapan kami lebih ke orbit pemain-pemain lokal seperti itu karena bagaimanapun Persikota adalah miliknya masyarakat Tidore dan terkait dengan bibit lokalnya Tidore tidak kalah saing dengan bibit-bibit dari kabupaten kota lain. Kita punya tim-tim besar seperti PSG, terus Porto, Pora, Sosio Remaja yang memang sudah jauh-jauh hari membentuk tim ini dan bukan tim-tim baru semuanya pada event-event besar sudah pernah terlibat. Jadi pasti punya pemain-pemain top lah di situ. Jadi butuh perhatian khusus dari ASKO dalam hal ini mengurus sepak bola di Kota Tidore Kepulauan bisa mengorbit pemain-pemain lokal berlaga di Liga 3 itu sangat luar biasa. Itu yang saya bilang sama dengan Ketua Persikota yang pernah sampaikan di sini juga bahwa Tidore atau Maluku Utara secara umum, Tidore secara khusus itu adalah lumbungnya pemain sepak bola. Sependapat tidak kalau pemain Sobantap cuma sarana prasarana terus pembinaan sepak bolanya itu. Mungkin sependapat tidak? Kalau menurut saya pribadi terkait dengan infrastruktur pastilah hal-hal yang mendukung perkembangan tim sepak bola dan lain support pemerintah, hal-hal dengan keuangan karena berbicara sepak bola membangun sebuah tim butuh dana yang sangat besar mulai dari infrastruktur. Kalau kita lihat infrastruktur yang sekarang digunakan sebagai kandangnya Persikota berarti Stadion Marimoy. Itu pun menjadi wacana bahwa stadion terlalu dekat dengan rumah sakit dan lain-lain. Perlu itu menjadi pembahasan penting di pemerintah kota bagaimana mencari satu lahan baru untuk agar sepak bola ini bisa berkembang. Kalau stadion pun berdekatan dengan rumah sakit, ya supporter tidak leluasa untuk mendukung tim dan lain-lain. Hal itu perlu dipertimbangkan. Apalagi masalah keuangan untuk dukung tim ini kan sangat luar biasa. Jadi butuh support lah. Kalau Bung Yamin sendiri, pendapatnya soal sepak bola Kota Tidore Kepulauan, khususnya untuk Persikota? Ya, kalau dari saya harapannya untuk pembinaan usaha ini lebih dimatangkan dan juga saya sepakat tadi infrastruktur, tempat latihan dan peralatan-peralatan latihan juga harus bisa menunjang dan juga ini tim direktur tekniknya Persikota bisa mencari bibit-bibit yang bisa pas dengan materi yang pelatih cari gitu. Mudah-mudahan GOT ini menjadi ajangnya pemain lokal sehingga bisa dilirik oleh Persikota Tidore Kepulauan. Saya kira itu harapannya. Apa dulu?
Ini Bung Ibnu tadi singgung Florentino Iya, Perez. fans Madrid pasti. Iya. Udah Ya, Madrid juga. Pasti. Saya Barca. Saya Oh, orang iya, Catalunya. rival. Ada sih, ada sih. Saya kira luar biasa saya pun narasumber malam ini anak-anak muda yang saya respect betul lah. Iya. Artinya ini menjadi pelajaran buat orang bahwa anak muda itu sudah waktunya untuk tampil. Iya. Tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan adalah miliknya Ya. kaum muda begitu. Saya kira itu Iya. luar biasa punya podcast malam ini. Jadi sebelum orang mengakhiri ini saya ingatkan sekali lagi kepada tim-tim yang nantinya berlaga di Gurabati Open Tournament pada saat undangan meeting itu diharapkan manajer, pelatih dan koordinator supporter untuk bisa hadir. Itu Iya. yang pertama. Yang kedua, diingatkan lagi kepada tim-tim yang sudah menerima surat edaran dari panitia Gurabati Open Tournament ke-26. Batas konfirmasi balik itu tanggal 31 Januari. Oh. Jadi ini diingatkan. Jadi yang sudah terima surat edaran belum konfirmasi itu berharap tanggal 31 Januari itu untuk konfirmasi balik kepada panitia. Oh, iya. Saya kira Iya. Teloa sudah jong semasa sudah Iya, dikonfirmasi. iya. Dan kalau boleh langsung dilunasi uang pendaftaran. Saya Oh, kira iya, seperti iya. itu. Kalau Porto sudah. Sudah, Porto Oh, sudah so aman. Ini Atau tertib sih, kayak Tuan- yang Porto. Orang bisa bawa sensor untuk dukung supporter. Saya harap itu tidak. Siap. Jadi mungkin sebelum saya akhiri itu mungkin ada closing statement dari Bung Ibnu, Bung Yamin, mungkin dari Bung Ibnu. Iya, sebelum ini akhir dari podcast ini kami dari manajemen Porto FC berharap bahwa di GOT kali ini, GOT 26 ya. Ya, Iya, ke-26. 26 tahun 2023 ini menjadi satu ajang yang menjadi wajah baru di sepak bola Kota Tidore Kepulauan, agar seluruh event-event yang ada di Kota Tidore pun berbenah agar bisa lebih baik dari turnamen GOT. Dan harapan kami itu kerjasama baik antara panitia pelaksana dan juga tim dan juga supporter itu bisa terlaksana. Karena kita berbicara masalah turnamen berarti ada sisi keamanannya juga yang dilibatkan. Harap hal-hal anarkis yang pernah terjadi di Malang, hal-hal yang sampai ada korban dan itu tidak terjadi di sini, karena berbicara tentang supporter ke sepak bola itu berbicara bagaimana kecintaan kepada tim. Tapi hal itu yang terjadi di Malang kemarin itu sangat miris bagi persepak bola Indonesia. Dan kami berharap tidak terjadi di GOT dan itu harapan kami. Apa sih? Bung Yamin sendiri closing statementnya seperti apa? Kalau dari saya yang pertama, ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami di acara podcast. Kami sangat bangga tampil di sini dan kami berharap dengan adanya GOT ini sepak bola Maluku Utara ini bisa lebih baik lagi. Terus panitia juga harus selalu kompak sampai turnamen ini selesai. Saya kira demikian. Oke, berikan aplaus sekali lagi. Jadi mungkin itu closing statement dari narasumber saya yang luar biasa pada malam hari ini. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, maju terus sepak bola Kota Tidore Kepulauan. Jangan lupa ngopi di semanta.id dan donat dari Donat Mertua. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.